Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Tuntutannya salah satunya itu adalah agar anggota DPR yang di belakang tempat kita ini mendengarkan aspirasi kami yang selama ini kami sudah berjuang untuk membongkar ijazah palsunya Jokowi. Tapi tidak sedikit keluar dari pikiran Dewan Perwakilan Rakyat ini untuk membantu kami membongkar ijazah ini. Artinya maka kami buat aksi hari ini di depan DPR dalam rangka 1 tahun geruduk rumah Jokowi dan UGM. Kami tempatkan di sini agar apa? Agar anggota DPR juga dapat melihat bahwa kondisi hari ini serius gitu loh. Terjadinya kerusakan hari ini adalah kerusakan yang dibuat 10 tahun Jokowi berkuasa dengan ijazah palsunya yang jelas-jelas kita bisa lihat dengan mata kita sehat. Fotonya itu bukan foto Jokowi, kumisnya bukan Jokowi, mulutnya bukan Jokowi, telinganya bukan Jokowi. Itu foto orang lain yang dipakai oleh Jokowi. Dan pelakunya itu kami menduga keras Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Panjul kalau kawan-kawan aktivis bilang. Dia adalah aktivis kiri yang memainkan ijazah ini. Maka oleh karena itu saya meminta Jokowi segera sadar, segera meminta maaf pada rakyat. Bahkan Eko pun keluar dari kandangnya. Kalau memang dia tidak melakukan, dia harus klarifikasi. Tapi kalau dia melakukan, dia tidak bisa berbohong. Karena banyak kawan-kawan yang tahu masalah ini. Dan dia harus meminta maaf kepada bangsa ini. Dan rakyat pasti memaafkan. Tapi masalah hukum itu masalah lain. Jadi Pak Jokowi jangan lagi membuat gaduh bangsa ini, mengadu domba kami dengan rakyat-rakyat yang lain dengan isu ijazah ini. Terbuka saja. Kalau itu memang bukan ijazah Jokowi, silakan. Jokowi mengakui, kami tidak marah yang telah berjuang selama ini selama hampir 3-4 tahun. Dan saya nyatakan, kenapa perjuangan kami sampai hari ini tidak selesai-selesai? Karena kami mempunyai militansi. Kami tidak ada bohir, tidak ada orang besar, tapi kami punya militansi sebagai aktivis yang bergaris lurus. Saya punya sejarah di Reformasi 98. Saya mengorbankan adik-adik kami yang saat itu gugur. Makanya saya di sini tetap akan menjaga supaya bangsa ini lurus. Karena bangsa ini bukan milik Jokowi, ini milik kita, milik rakyat yang harus kita jaga bahkan sampai 100 tahun ke depan. Tidak ada boleh satupun orang yang mempunyai pemikiran jahat, apalagi memasukkan identitas untuk menjadi presiden. Saya berharap Jokowi, kamu jangan lagi berbohong. Banyak yang tahu soal ijazah ini, terutama aktivis-aktivis nasional. Pak Jokowi ke Jakarta ini tidak ngerti Jakarta, tidak ngerti situasi Jakarta. Dia bawa relawan aktivis kiri, yang dimana aktivis itu memang bergaul di Jakarta. Inilah dia orangnya, Eko Panjul, yang bermain sampai ke pasar Pramuka. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini adalah jawaban dari kami, semua aktivis yang bergerak di dalam mengungkap kebohongan dan mengungkap kepalsuan dari 99,9% ijazah palsu Jokowi. Ya, banyak komentar sebelumnya. Itu mereka Roy CS itu atau Roy, Tifa, Kurnia, kemudian Rustam dan kemudian Rizal Fadila itu beraninya ada di sosmed. Tidak. Hari ini kita buktikan. Kita ada di lapangan. Kita ada di depan gedung Dewan. Kita ada di depan wakil rakyat kita. Dan kita tanya kepada wakil rakyat kita, 580 anggota Dewan itu mendengar tidak? Inilah aspirasi rakyat. Inilah aspirasi masyarakat. Kenapa ini penting? Karena yang namanya pendidikan dan kejujuran itu penting sekali. Hari ini yang hilang dari apa yang kita tuntut adalah kejujuran dan kenegarawanan. Seorang yang bernama Joko Widodo yang sudah katanya ijazahnya diverifikasi ketika menjabat wali kota 2 kali, diverifikasi ketika gubernur, diverifikasi ketika menjabat presiden 2 kali. Ternyata kita lacak hasil verifikatornya tidak ada. Ya, jadi ternyata itu syarat-syaratnya kurang semuanya, tidak ada ijazah-ijazah sebelumnya, dan itu sudah diakui oleh keputusan-keputusan KIP, Komisi Informasi Pusat yang ada. Dan kita tantang semuanya. Ada yang katanya mengatakan berjanji, nanti saya tunjukkan ijazahnya ketika di pengadilan. Pengadilan mana? Ya, tidak ada. Berkali-kali ada acara di pengadilan, dia tidak tampak. Ijazahnya katanya masih disita. Padahal pengadilan itu adalah forum tertinggi untuk membuktikan. Dan hari ini, tepat setahun setelah kita mengunjungi Universitas Gadjah Mada, saya waktu itu bersama Dr. Tifa dan satu lagi yang sudah berkhianat, ya si Omor. Waktu itu kita melihat bukti langsung. Kita melihat tidak hanya ijazah, tapi skripsi. Di mana skripsi itu tidak ada lembar pengesahannya. Nama dosennya juga salah. Tidak ada kemudian aturan yang ada, dan kemudian hurufnya juga beda. Jadi itu jelas palsu. Tidak ada ijazah asli yang bisa terbit tanpa skripsi yang asli. Jadi hari ini sekaligus kita memastikan bahwa meskipun kemarin ya kita sudah membuat buku, dan buku itu kemudian ada salah satu penulisnya yang kemudian menyatakan mencabut tulisannya, silahkan dicabut. Tulisan dia tidak ada manfaatnya apa-apa, karena tulisannya dia itu hanya omong besar saja. Dia nulis banyak halaman tapi itu isinya adalah kuantitatif, hanya rumus saja. Dan dia sudah berbohong pada dirinya sendiri
sendiri, juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan karena dia nggak lulus pendidikan di S3 di Yamaguchi, kemudian dia tidak mau membayar beasiswa, si Omon itu kemudian membuat surat kematian. Maka hari ini kita pastikan buku Jokowi White Paper tetap ilmiah dan tetap kami pertahankan. Saya atas nama 5 orang, ya, saya dan Dr. Tifa tetap mempertahankan buku Jokowi White Paper itu, dan kemudian kami tutup salah satu, dan kami tutupnya pakai plester. Apa artinya plester? Ini untuk mengingatkan kita, orang yang kami tutup ini sekarang juga sedang dituntut oleh Pak Yusuf Kala, dan Pak Yusuf Kala itu tidak main-main. Kalau menuntut orang kayak si plester ini, si plester Matutina itu menghilang sampai dengan sekarang karena kemudian dia menghina Pak Yusuf Kala. Jadi sekali lagi, aksi kami di sini sekaligus mendukung juga Pak JK, ya, untuk kemudian mengungkap kepalsuan dari ijazahnya. Itu adalah bahasa satir dari Pak JK. Ya, kalau punya, dan saya percaya itu asli, tunjukkan saja gitu. Dan tidak pernah ditunjukkan. Jadi sekali lagi, Joko Widodo, ya, tunjukkan ijazahmu di depan rakyat agar tidak membuat gaduh. Last but not least, kami juga mengapresiasi pendapat dari Pak Peter F. Gonta, ya, mantan Dubes Polandia. Pak Peter Gonta juga mengatakan bahwa apa? Mau ijazah itu asli atau palsu, kalaupun asli, Jokowi tetap kemudian menyengsarakan rakyat. Sudah 13 tahun sejak orang pertanyakan pertama kali tahun 2013, tidak ditunjukkan kepada kita semua. Ditunjukkan kepada media saja, tidak boleh difoto, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang, apalagi diperiksa. Jadi itu kebohongan besar. Dan masih ada lagi, kita tidak akan berhenti. Kalaupun bapaknya ini, si Joko Widodo ini kemudian hanya kesalahannya tidak memiliki ijazah atau ijazah palsu, anaknya lebih parah lagi. Anaknya tidak punya ijazah SMA dan tidak ada pendidikannya. Dan itu akan kita bongkar juga. Kita tidak akan berhenti, dan insya Allah rakyat bersama kita, tidak ada bohong, dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala membersamai langkah kita. Sekian, terima kasih. Ya. Bukan main-main. Ini pergerakan dari ilahi ta'ala, memperjuangkan kebenaran. Ayo Pak. Bersama bapak-bapak purnawirawan TNI dari Forum Baik teman-teman, kembali lagi di channel ini. Teman-teman, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut terdapat komentar netizen yang kita mulai dari Lutfie yang mengatakan DPR-nya juga rusak termasuk ketua DPR. Selanjutnya dari Mohkanani mengatakan usut ijazah tak jelas karena sumber kegaduhan. Komentar selanjutnya dari Sumarno G mengatakan, mana berani si Wowo usik Jokowi, kartu AS-nya ada di Jokowi. Komentar selanjutnya dari Lutfie mengatakan, yang merusak negara Indonesia selama 10 tahun Jokowi, dan mau dilanjutkan sama Prabowo dan menteri termul. Selanjutnya dari Indo Lucu mengatakan, herannya pemimpin kita pengecut, katanya penegak hukum, tapi malah melindungi kejahatan. Apa ini bukan pengkhianatan bangsa? Selanjutnya dari Dulkman Tasik mengatakan, seret adili si raja tipu rakyat, dah muak kelakuan si pelongo-pelongo sama anak bapaknya pelanga-pelongo malu negara lain. Komentar selanjutnya dari Aminuddin mengatakan 1000% ijazah Jokowi dan Gibran tidak sah secara hukum. Sistem pemerintah perlu dikaji ulang mengingat pejabatnya bejat, mental miskin, ilmu segudang duit. Tanda hancurnya pemerintahan dan perlu kembali ke zaman kerajaan. Komentar selanjutnya dari Kasila mengatakan, baiknya dihukum mati karena sudah banyak kesalahan Jokowi, ijazah palsu, korupsi, melanggar undang-undang, dan masih banyak lagi. Komentar selanjutnya dari Mulia Dubis mengatakan, memang keluarga Jokowi PKI gaya baru, nggak ada malunya. Selanjutnya dari Guswi mengatakan, kalau dari awal calon sudah menggunakan ijazah palsu, maka kebijakannya juga akan mengarah kebohongan dan tipuan. Komentar selanjutnya dari Imron Salim mengatakan, negara kalah sama satu
orang itu adalah Jokowi. Negara gak punya harga diri dibikin mainan sama Jokowi, itu tanda kalau negara ini bejat, rusak. Ada presiden tapi gak ada guna, seperti kerbau dicocoh hidungnya diam aja. Selanjutnya dari Pirkalam Brino mengatakan, biarkan Mul terus membantah, tinggal bagaimana solusinya. Selanjutnya dari Lukman Sahar mengatakan, negara ini hancur karena Jokowi, para termul, kepolisian, KPU, UGM, DPR RI, hakim, kejaksaan, dan penegak hukum lainnya. Komentar selanjutnya dari Martinus Madi mengatakan, terima kasih kepada Roy Suryo, YKK yang memperjuangkan semua kejujuran di Republik Indonesia tercinta. Biasa perlu tertangkap semua termul yang sombong, itu lebih khusus di Aswan. Komentar selanjutnya dari MR Mersnika mengatakan, Jokowi kok gak sadar-sadar azab Allah pasti terjadi. Rakyat sekarang sengsara gara-gara Jokowi memimpin jadi pembohong. Bukan mau bela rakyat tapi mencari kesempatan sebagai penguasa untuk berbuat zolim, korupsi, tidak ada jiwa kewarganegaraan. Selanjutnya dari Azam Hagzial mengatakan, terus berjuang sampai Jokowi tunjukkan ijazahnya, agar kegaduhan terpecah dan perpecahan anak bangsa segera selesai. Jangan bangsa yang begini besar dibuat gaduh hanya karena ijazah palsu. Tangkap dan adili Jokowi. Selanjutnya dari Ezi Masudi mengatakan, beginilah ternyata para profesor, peneliti dan lalu senang-senang dengan kebatilan dan tidak menginginkan negeri ini bersih. Selanjutnya dari Hartono mengatakan, sulit teman negara ini membuka kebenaran, bukan anggota dewan maupun aparat hukum dan pejabat pemerintah mau bagaimanakah menjadi negara maju dan jaya. Komentar selanjutnya dari Maruf mengatakan, semuanya palsu, kata Jokowi palsu, janji palsu, kumis palsu, kacamata palsu, itu kehidupan Jokowi serba palsu. Ingat azab alam kubur Jokowi, lebih baik bertaubat, minta maaf sama rakyat seluruh Indonesia. Selanjutnya dari Agus Derajat mengatakan, para pendemo seperti burung punggu merindukan bulan. Mendemo DPR tidak mungkin DPR respon. Komentar selanjutnya dari Abah Hamim mengatakan, bangsat emang Jokowi itu ingin adu domba biar perang saudara cepat tangkap selesai. Komentar selanjutnya dari Dalson Biamniv mengatakan, negara ini bukan milik Jokowi, bukan milik polisi, bukan milik jaksa dan hakim secara pribadi, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Komentar selanjutnya dari Kusnadil Lampung mengatakan, hayo wakil rakyat, kalian adalah harus bicara apabila ijazah ini asli, katakan asli, apabila palsu, barang palsu, dan tekankan penegak hukum memproses masalah ini. Masalah ini sudah bertahun-tahun, kok DPR diam saja. Selanjutnya dari Toir mengatakan, Laya orang seantero Indonesia, gak rakyat biasa, gak pejabatnya, kok dikalahkan sama Jokowi si kompreng. Semoga anak-anak dan keluarganya segera diseret diusus perkara. Selanjutnya dari Miss Rom Sri mengatakan, Jokodok segera dirampungkan, udah muak dan menjijikan. Kapolri, kerjamu mana kau membisu? Presiden apa nggak dengar ada masalah ini, tugas Anda seorang presiden. Komentar selanjutnya dari Hili mengatakan, saatnya Jokowi itu harus berani tampil, tunjukkan ijazah asli. Jangan bikin gaduh, rakyat sudah mual, stres, disuguhi ijazah palsu yang tak berani jujur tampilan oleh mantan petugas 10 tahun. Selanjutnya dari Daen Ramadi mengatakan, ini delik harus diselesaikan dengan pengadilan. Apakah seluruh rakyat tidak mampu mengadili satu orang yang pernah berkuasa di negara ini? Komentar selanjutnya dari Suranto Sleman mengatakan, dari awal yang koplak itu para
pengusung Jokowi dari Solo yang tidak jelas kok bisa jadi wali kota 2 periode seperti pengkhianat yang digerongi bangga dengan kebohongannya. Selanjutnya dari Joko Sunarko mengatakan Jokowi itu tukang kayu jadi presiden, kalau tidak membohongi rakyat mana bisa jadi presiden. Selanjutnya dari Pol Pomo mengatakan mau bagaimana adili Jokowi mustahil kalau Kapolri-nya bosnya Bapara Hakim atau MA, bosnya para jaksa, Kejagung, dan DPR-nya masih yang itu-itu juga. Baik teman-teman, itu saja komentar dari netizen. Sekian dan terima kasih.